Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello anglers, balik lagi di channelnya tentang cara. Pernah nggak sih kalian ngerasain boncos karena salah baca cuaca? Atau parahnya lupa titik koordinat spot rahasia yang ikannya monster semua? Nah, di video kali ini saya mau pamerin sebuah aplikasi web yang saya kembangkan bernama Fishing Res. Ini bukan sekedar catatan biasa, tapi asisten pintar buat kita para angler, mulai dari catat hasil tangkapan, navigasi di laut, sampai prediksi waktu mancing terbaik. Pakai data cuaca otomatis. Penasaran? Yuk kita bedah fiturnya satu persatu. Kita masuk dulu ke aplikasinya ya. Di sini ada titik pancing aplikasinya. Nah, kita masukin dulu username-nya ya. Jadi yang belum punya bisa didaftar di sini. Oke. Nah, kebetulan saya punya, saya akan kembali ke loginnya. Oke. Nah, ini setelah masuk ya, di sini ada namanya dashboard ya. Di sini dashboard apa namanya? Ada tombol lonceng ya di sini untuk menunjukkan notifikasi ya. Tampilannya saya buat dark mode biar mata nggak sakit kalau dibuka pas mancing malam-malam gitu ya maksudnya. Terus di pojok kanan atas ini ada apa namanya menu ya, menu sama lonceng. Ini lonceng untuk notifikasi teman-teman ya. Apa namanya, kita balik lagi ke kita balik lagi ke sini ya, ke dashboard. Jadi kalau teman-teman yang like atau komen ya hasil tangkapan, nanti ada notifikasinya di pojok kanan atas secara real time ya dan responsif. Enak banget kalau dibuka di handphone gitu ya. Terus kita masuk ke menu input tangkapan ya, input tangkapan. Ini ketika teman-teman apa namanya ada tangkapan, teman-teman bisa memfotonya ya di sini. Di sini masukkan tanggal dan waktunya, set misalnya. Lalu di sini teman-teman bisa masukkan fotonya. Kalau nanti di handphone teman-teman ini akan membuka kamera ya. Membuka kamera teman-teman langsung difoto hasil tangkapannya. Lalu ini titik poin ya. Titik poin teman-teman bisa langsung memilih ya titik poinnya. Bisa diperkecil, lalu pilih titik poinnya. Misalnya saya mau milih di Garut ya, di Pamengpeuk misalnya. Nah, ini spot favorit. Nah, di sini misalnya jenis ikannya apa? Ini tangkapan misalnya cangkek ya, 10 kilo. Simpan tangkapan. Nah, ketika menyimpan ini, teman-teman, selain menyimpan di belakang layar, dia itu apa namanya, mencari data bagaimana situasi cuaca ya, terus gelombangnya berapa, nanti dimasukkan. Jadi ada riwayatnya ketika teman-teman dapat apa namanya, dapat ikan itu dalam kondisi seperti apa. Nah, itu adalah sebagai rujukan nanti untuk prediksi, teman-teman. Jadi prediksi ini dihasilkan dari histori teman-teman yang mengisi tangkapan di sini gitu. Nanti akan dibandingkan dengan prediksi atau perkiraan cuaca yang diambil dari sumber yang terpercaya, itu misalnya Windy dan lain-lain. Nah, ini sudah ya. Lalu kita kembali lagi ke dashboard. Sini ada menu riwayat ya teman-teman. Nah, tadi yang sudah dimasukkan teman-teman akan muncul di sini karena tadi tidak ada fotonya, ini akan kosong ya teman-teman. Nah, ini akan ada riwayat seperti ini. Jadi selain riwayat teman-teman, teman-teman juga bisa apa namanya, melihat tangkapan yang ditangkap oleh teman-teman, oleh apa namanya, oleh grup teman-teman misalnya. Ya, jadi nanti bisa ada menu leaderboard atau peringkat ya, peringkat tangkapan gitu ya. Misalnya teman-teman ada satu grup itu udah berapa orang gitu ya. Teman-teman bisa mengetahui
berapa peringkat teman-teman dari semua grup tersebut gitu. Sini juga ada filter ya, teman-teman bisa ngetikkan mau lihat pemilik tangkapan siapa, jenis ikannya apa ya. Jadi yang muncul hanya yang diatur dari filter ini. Bulan kapan ini ya. Nah, ini mau diurut terbaru atau terlama, terberat atau teringan. Jadi teman-teman bisa mengaturnya. Misalnya kita lihat terberat ya, terapkan. Nah, nanti ini susunannya akan terberat dulu nih. Ini dogtooth 12 kilo, kebetulan ini saya ya teman-teman kemarin. Nah, ini. Nah, di sini juga ketika di detailnya riwayatnya dogtooth 18 kilo, lokasinya sudah ada di sini. Bisa di apa namanya? Bisa dibuka mapsnya. Lalu di sini kondisi angin ketika menangkap itu bagaimana ya? Anginnya ini 12 knot, ombak 2,58. Ini cukup lumayan agak bergelombang ya teman-teman waktu itu. Harusnya itu 0,38 knots ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengomentari ya di sini. Bisa mengomentari, bisa like juga ya di riwayat penangkapan ini. Misalnya bisa nah ini untuk like, terus untuk komen di detailnya, diklik detail dia masukkan komentar di sini. Itu. Jadi teman-teman bisa mengomentari atau like tangkapan apa namanya? Angler lain gitu. Lalu selanjutnya ada menu prediksi mancing. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini tentukan dulu tanggal berapa mau memancing ya. Misalnya mau lihat prediksinya dari tanggal kapan sampai tanggal kapan. Misalnya teman-teman punya waktu hari ini ya dan besok misalnya. Ini teman-teman mau bandingin lebih bagus mana gitu ya. Nah, ini lalu pilih teman-teman lokasinya itu cari di lokasi apa namanya spotnya ya. Spotnya. Nah, misalnya di sini spotnya. Nah, di sini misalnya spotnya tinggal analisa sekarang. Nah, ini akan otomatis menganalisa teman-teman. Jadi, nah ini ada pilihannya nih. Skor kecocokan 1, 1, 1, 1. Ya, karena historinya tadi untuk spot ini dan untuk apa namanya? Untuk isiannya ini belum banyak ya. Jadi semakin banyak nanti yang input, prediksinya akan semakin tepat begitu ya teman-teman. Skor-skornya ini akan semakin variannya semakin banyak gitu. Misalnya mulai dari 10 sampai angka 1 gitu ya. Jika tidak direkomendasikan nanti akan 0. Ya, ini nih. Jadi Jumat, Jumat, Jumat bagus. Nah, Sabtu hanya satu saja di jam 2 ya. Gitu. Nah, ini maka kalau teman-teman pilih berarti mending hari Jumat begitu maksudnya ya. Kenapa Jumat? Kan sini ada nih potensi ikan cangkek karena apa? Lihat histori sebelumnya. Ya, dalam kondisi yang seperti ini ya angin 1,2 terus gelombang, arus. Nah, itu arah ya sini ada pernah tangkapan begitu. Pernah ada yang menangkap dalam kondisi yang mendekati seperti ini, teman-teman. Jadi ini sudah prediksi cerdas ya. Jadi seperti AI lagi. Ini untuk membantu teman-teman. Cuman harus digarisbawahi kalau misalnya namanya juga prediksi itu tidak bisa 100% teman-teman ya. Mungkin aja di sini diprediksiin tapi apa namanya ujung-ujungnya boncos misalnya ya. Itu balik lagi mancing itu 80% adalah keberuntungan, 20% adalah teknik dan persiapan lain-lain ya, termasuk yang ini ya. Jadi kalau kita tidak memaksimalkan apa namanya persiapan, terus tool ya, terus lagi alat-alat tempurnya, ya kita kehilangan 20% itu teman-teman. Ya kalau misalnya yang 80% kan nggak bisa diotak-atik ya, itu keberuntungan, itu adalah rezeki, itu namanya yang rezeki Allah yang ngatur begitu ya. Nah 20% itu bagian dari ikhtiarnya atau usahanya gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada peta spot ya. Jadi setelah apa namanya tadi peta spot ini dihasilkan dari inputan-inputan yang hasil tangkapan. Jadi teman-teman bisa lihat nih
ada spot-spot ya, spot-spot angler-angler yang lain ya, grup teman-teman di mana saja. Misalnya teman-teman di sini mau lihat di sini hasil tangkapannya apa nih, ada cangkek 10 kilo gitu teman-teman. Teman-teman juga bisa langsung menavigasi, misalnya teman-teman mau menuju sini ya, naik perahu misalnya, klik saja di sini mulai navigasi. Nah di sini ada jaraknya nih teman-teman, jaraknya dari tempat kita ya, itu. Nah ini dari tempat kita jaraknya berapa, terus kecepatannya berapa ya, ini arahnya berapa gitu. Lalu di sini juga teman-teman bisa lihat ya. Nah ini nih saya dapat di lokasi ini. Jadi saling bertukar apa namanya poin, saling bertukar titik teman-teman ya. Biar ini apa namanya menambah eh, wawasan spot ya. Jadi kita punya banyak pilihan spotnya untuk nanti mancing gitu. Setelah itu ini spot ya. Lalu di sini ada analisa statistik. Di sini hanya laporan report ya. Di sini ada total tangkapan berapa, total berat misalnya 42 kilo, total berat berapa ya. Di sini waktu paling efektif ya. Ini dilihat dari jamnya. Jadi nanti teman-teman bisa tahu di hasil dari inputan itu akan diolah ya. Nanti jam berapa yang paling banyak tangkapannya. Nanti akan di sini paling banyak nih. Gitu ya. Nah, sini top jenis ikan ya tangkapannya. Di sini korelasi kecepatan angin. Ya, kecepatan angin apa namanya banyak tangkapan di kecepatan angin berapa, tinggi gelombang berapa gitu ya. Nah, lalu di sini ada juga, nah ini ada leaderboard teman-teman ya. Leaderboard itu adalah ini apa namanya ranking, ranking ya. Di sini ada ranking itu bisa difilter, ada top total berat, jadi tangkapan anglernya itu beratnya berapa gitu, semuanya yang ditangkap pernah ditangkap gitu ya. Ini filter waktunya. Ya, mau lihat bulan ini atau tahun ini misalnya dalam 1 tahun, dalam 1 bulan itu bisa difilter. Ada top ikan terberat jackpot, jadi satu ikan tapi paling berat gitu ya, misalnya nah ini 18 kilo. Kalau ini banyak penggunanya ya, kebetulan ini masih percoba apa namanya, saya coba hanya saya saja, jadi keluarnya cuma satu gitu ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman sudah digunakan nanti banyak angler yang isi, nanti di sini akan kelihatan peringkatnya. Nah, ini bagus banget teman-teman kalau misalnya teman-teman akan ada kompetisi yang tidak 1 hari, misalnya dalam jangka 3 bulan gitu ya. Terus mau lihat apa namanya paling besarnya berapa tangkapannya di nah, apa namanya eh, s- eh, dengan sistem ikan jackpot gitu ya yang terberat gitu. Nanti tinggal kasih rule-nya atau aturannya. Saat input tangkapan ini misalnya dia harus real time ya, ininya apa namanya longitude dan latitude-nya itu harus real time ya, selalu sedang ada di spot gitu maksudnya, terus jamnya juga sedang ada di spot, jadi ketika dapat ikan langsung difotokan, langsung diinput ya jenis ikan dan beratnya. Nah ini untuk beratnya juga misalnya apa namanya tangkapannya harus apa menunjukkan nanti eh, foto ya, foto atau video misalnya untuk ketika ditimbang gitu. Ini untuk rule-nya saja tambahan ya. Nanti juga akan mungkin bisa saya tambahkan di sini video ya, supaya ketika mengisi berat ini diwajibkan untuk ngisi video untuk apa namanya ketika sudah di darat misalnya ya. Jadi video timbangannya itu divideokan, di-upload ke sini ya sebagai aturan mainnya begitu, supaya ya lebih lebih fair lah gitu. Jadi selain untuk prediksi ini juga apa namanya sebagai ya catatan teman-teman dalam satu grup hiburan juga buat saling tukar informasi juga teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini bisa membantu grup angler teman-teman bisa semakin bertambah gairah anglernya untuk memancing ya, juga sportivitas ya untuk memancingnya. Salam satu hobi mancing mania mantap.